Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, selamat malam, shalom. Salam jumpa kembali di acara kita Refleksi Malam setiap Rabu, malam Kamis. Bersyukur rasanya ketika kita masih diberikan kesehatan, diberikan kekuatan, diberikan kesempatan juga untuk merefleksikan hidup kita di dalam peristiwa keseharian kita yang juga bercermin kepada firman Tuhan. Untuk malam hari ini, mari kita mulai refleksi kita dengan kita bersatu di dalam doa. Tuhan, kami bersyukur untuk setiap berkat yang telah Tuhan karuniakan kepada kami. Kami hidup, kami boleh menjalani hidup kami, menghadapi dan memenangkan berbagai-bagai pergumulan, semua oleh karena pertolongan Tuhan. Dan malam hari ini kami ingin terus belajar akan hikmat Tuhan. Kiranya Tuhan berkenan mengajar kami, menyingkapkan kebenaran firman Tuhan untuk memperlengkapi kami supaya kami hidup di dalam hikmat. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, saya mengajak kita semua membaca bagian firman Tuhan dari kitab Perjanjian Lama di kitab Kejadian 18 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-6. Firman Tuhan demikian, Kejadian 18 ayat 1 sampai dengan 6. Kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dekat pohon tarbantin di Mamre, sedang ia duduk di pintu kemahnya, lalu waktu hari panas terik. Ketika ia mengangkat mukanya, ia melihat 3 orang berdiri di depannya. Sesudah dilihatnya mereka, ia berlari dari pintu kemahnya, menyongsong mereka, lalu sujudlah ia sampai ke tanah, serta berkata, "Tuanku, jika aku telah mendapat kasih Tuanku, janganlah kiranya lampaui hambamu ini. Biarlah diambil air sedikit, basuhlah kakimu dan duduklah beristirahat di bawah pohon ini. Biarlah ku ambil sepotong roti, supaya tuan-tuan segar kembali. Kemudian bolehlah tuan-tuan meneruskan perjalanannya, sebab tuan-tuan telah datang ke tempat hambamu ini." Jawab mereka, "Perbuatlah seperti yang kau katakan itu." Lalu Abraham segera pergi ke kemah, mendapatkan Sarah dan serta berkata, "Segeralah ambil 3 sukat tepung yang baik, remaslah itu dan buatlah roti bundar." Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, firman Tuhan ini menceritakan suatu sikap Abraham. Abraham yang kedatangan 3 orang tamu yang tidak dikenalnya. Dan ketika ia melihat kedatangan 3 orang tamu itu, ia segera bangkit, ia segera datang mendekat dan segera menyambut mereka, bahkan menawarkan kepada mereka sambutan yang hangat untuk sekedar beristirahat, membasuh kakinya, dan makan makanan yang mereka akan siapkan bagi mereka tamu-tamunya. Suatu sikap yang luar biasa, suatu sikap yang sungguh manis, enak sekali. Bayangkan kalau ketiga orang yang datang itu adalah kita. Kita adalah orang yang sedang dalam perjalanan. Mungkin dalam perjalanan itu kita tidak membawa bekal. Mungkin kita membawa bekal tetapi bekalnya sudah habis. Dan lihatlah ketika panas terik waktu itu. Panas yang sungguh menyengat, yang tentu akan membuat kita merasa kegerahan. Dan pada saat yang seperti itu, air menjadi hiburan, menjadi pemuas dahaga. Dan lihatlah ketika kita disambut oleh Abraham,
dengan manisnya, dengan ramahnya, dengan kasihnya. Dia bukan saja menerima kita, tetapi juga memberikan sesuatu yang boleh menjadi pemuas untuk kita, memuaskan dahaga kita, sekedar melepaskan lelah untuk kemudian melanjutkan perjalanan, sekedar untuk kemudian mengisi perut kosong supaya dapat terisi dan kemudian mendapat energi kembali untuk meneruskan perjalanan. Ini suatu tindakan yang sangat-sangat luar biasa, karena tindakan seperti ini adalah tindakan yang mewujudkan suatu sikap kasih, sikap kekeluargaan, sikap penerimaan, sikap bagaimana seseorang seperti Abraham telah menempatkan dirinya untuk bisa menjadi orang yang baik, orang yang menyambut tamu-tamunya dengan baik. Mungkin saja ini juga berangkat dari pengalaman Abraham sendiri sebagai perantau, sebagai orang yang terus berjalan, sebagai orang yang belum punya tempat untuk menetap, nomaden. Ketika ia datang ke satu daerah baru, dia berharap bahwa dia juga akan mendapatkan sambutan yang hangat, penerimaan yang baik. Bahkan disambut, bukan hanya disambut diterima menjadi bagian mereka, tetapi disambut juga dengan diajak untuk makan bersama, tinggal bersama, tinggal dalam nyaman dan aman dengan mereka. Saya kira ini sesuatu yang wajar saja, bahwa berangkat dari pengalamannya, kemudian sikap Abraham menjadi begitu rupa terhadap mereka-mereka yang menjadi tamunya. Bahwa ia telah menanamkan sesuatu dalam praktek kehidupannya, yaitu mempraktekkan keramah tamahan, yang dengan demikian selain dia berharap dengan demikian ia sudah memulainya, supaya ia pun kelak bisa memperoleh keramah tamahan yang serupa. Bapak Ibu saudara-saudara kekasih Tuhan, saya kira ini juga sesuatu yang patut kita renungkan di dalam peri kehidupan kita. Keramah tamahan. Keramah tamahan menjadi obat yang membuat orang menjadi lega. Ketika orang datang disambut dengan keramah tamahan, maka pada saat yang sama ia akan merasa nyaman. Dia akan menjadi pribadi yang masuk dalam lingkup itu dengan tenang, karena ia telah disambut dengan ramah. Dan pada saat yang sama itu telah mematikan atau telah menyingkirkan prasangka-prasangka negatif yang pada dasarnya menjadi benih-benih yang kalau itu dibiarkan itu akan menjadi benih-benih yang bisa saja justru dalam praktek kehidupannya membuat kehidupan itu menjadi tidak nyaman. Karena prasangka itu menimbulkan kerenggangan, dan kerenggangan menimbulkan suatu hubungan yang berjarak, dan hubungan yang berjarak akan semakin dilingkupi oleh kecurigaan, dan bisa saja salah sedikit muncul ketegangan, dan ketegangan akan melahirkan konflik. Jadi sebenarnya keramah tamahan adalah sesuatu yang sangat baik dalam rangka merangkum kehidupan. Kehidupan yang kita tahu dan kita sadar hadir dalam keberagaman. Ada ragam suku, ada ragam budaya, ada ragam agama, dan banyak ragam yang lainnya. Keramah tamahan menjadi sesuatu yang merangkum kehidupan yang beragam tadi, menjadi kehidupan yang nyaman, menjadi kehidupan di mana semua orang mendapatkan kenyamanan. Karena ketika keramah tamahan itu dipraktekkan dalam hubungan seperti itu, semua orang disambut, diterima,
dihargai. Ketika orang kemudian disambut, diterima, dihargai, dan mereka menjadi bagian satu komunitas, maka pada saat yang sama, maka itu juga akan menyingkirkan lebih jauh lagi benih-benih yang akan menimbulkan bentrokan atau perselisihan. Karena sekali lagi keramah tamahan sudah membangkitkan kenyamanan, dan kenyamanan akan membangkitkan penghargaan, penerimaan terhadap yang lain. Dan untuk itulah saya kira apa yang sudah disampaikan, sudah diwujudkan oleh Abraham, selayaknya juga menjadi sebuah teladan yang patut juga kita mulai terus kembangkan dan hidupkan di dalam praktek hidup kita sekarang. Di masa-masa kehidupan sekarang ini. Supaya sekali lagi semua orang boleh terlibat dalam sebuah kehidupan yang nyaman karena masing-masingnya diterima, masing-masingnya dihargai, masing-masingnya merasa menjadi bagian yang lain karena ada keramah tamahan menyambut mereka semua. Dan saya kira ini juga mestinya juga menjadi ciri yang tidak boleh hilang dari kehidupan setiap Kristen. Bahwa setiap Kristen diajarkan untuk mempraktekkan kasih seperti Tuhan mengasihi kita. Untuk mempraktekkan penerimaan dan penghargaan seperti Tuhan Yesus menerima dan menghargai semua orang. Menghargai dan menerima kita meskipun kita tidak sempurna, meskipun kita telah berdosa. Tetapi justru penerimaan dan penghargaan itulah yang mengangkat kita untuk hidup dalam kehidupan yang baru. Apa yang dilakukan Tuhan Yesus mengangkat dan mendudukkan kita dalam kehidupan yang baru. Seperti yang dilakukannya terhadap Lewi, si pemungut cukai. Tuhan penerimaan, penghargaan terhadap Lewi telah mengangkat dia dan mendudukkan dia sama seperti yang lain. Dan itulah yang mengubah hidupnya menjadi pribadi yang baru, pribadi yang meninggalkan cara-cara hidup yang lama, yang mementingkan diri sendiri, berbalik untuk menjadi hamba Tuhan yang mempraktekkan ajaran Tuhan kita dalam kehidupannya. Mulainya dari mana? Keramah tamahan. Keramah tamahan telah menghadirkan suasana kehidupan yang baru, dan keramah tamahan terus mendorong supaya peri kehidupan yang baru itu diperbarui terus. Jadi hari ini, pada malam ini, refleksi kita adalah bagaimana kita yang sudah hidup dalam keramah tamahan, kita harus jaga keramah tamahan itu. Kita harus hidupkan keramah tamahan itu. Bahkan kita harus kembangkan keramah tamahan itu. Tentu memang tidak mudah kita mempraktekkan keramah tamahan. Mungkin keramah tamahan justru dicurigai sebagai bentuk ada motivasi yang lain. Mungkin, tetapi jangan kalah hanya dengan kecurigaan seperti itu. Tetap hidupkan keramah tamahan itu, praktekkan keramah tamahan itu, sampai akhirnya orang sadar bahwa keramah tamahan kita memang sungguh-sungguh keramah tamahan yang tulus, tanpa embel-embel motivasi atau ada udang di balik batunya. Berikutnya, keramah tamahan harus kita hidupi dengan keberanian untuk menghilangkan atau menyingkirkan kecurigaan. Sebab kecurigaan mendorong kita untuk menjaga jarak. Mendorong kita untuk tidak bisa berlaku jujur, tulus. Oleh karena itu, mestinya kecurigaan kita harus singkirkan.
Beranilah untuk hidup di dalam positive thinking, bahwa mereka, saudara-saudara kita, siapapun, mungkin orang asing pun, adalah orang-orang yang baik pada dasarnya. Dan kita layak untuk juga menyambut mereka dengan keramah tamahan. Yang ketiga, yang terkait dengan keramah tamahan itu, halangan kita adalah, seringkali halangan kita adalah ego kita. Karena kita selalu menuntut orang lain untuk bisa memberikan lebih dulu kepada kita. Kalau orang itu tidak ramah kepada kita, maka kita layak untuk tidak ramah kepada mereka. Dan itu menjadi alasan kita untuk menunggu orang lain harus ramah dulu, maka barulah kita akan membalasnya dengan keramahan. Saya kira ini tidak sesuai dengan apa yang diajarkan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus justru mengajarkan kepada kita untuk memulai lebih dulu hal-hal yang baik yang kita harapkan. Oleh karena itu, keramah tamahan tidak boleh berhenti karena kita belum atau tidak mendapatkan keramahan dari yang lain. Justru kita harus berani menjadi yang mengawali, memulai keramahan itu melalui hal-hal sederhana, sapaan yang manis, senyuman yang tulus, dan keakraban yang tidak dibuat-buat. Keramah tamahan adalah kunci kehidupan bersama, kunci kehidupan untuk bisa hidup di dalam kebersamaan yang bahagia, yang nyaman, yang bisa saling menerima satu dengan yang lain. Oleh karena itu, sekali lagi, mari kita wujudkan keramah tamahan dalam praktek kehidupan kita, di persekutuan kita, di tengah-tengah pergaulan kehidupan kita, dan bahkan di lingkungan kerja ataupun lingkungan yang lebih luas di mana kita berada. Keramah tamahan menjadi kunci kita hidup bahagia bersama dengan yang lain. Selamat mempraktekkan firman Tuhan dan selamat menjadi pribadi-pribadi yang membangun keramah tamahan dalam kehidupan bersama. Tuhan kiranya memberkati kita semua dan menolong kita untuk menjadi pelaku-pelaku keramah tamahan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman ini. Terima kasih untuk penyertaan Tuhan. Terima kasih untuk hikmat Tuhan. Biarlah apa yang telah kami terima bisa kami praktekkan dalam kehidupan kami. Tolonglah kiranya kami dimampukan untuk menjadi orang-orang yang bisa mempraktekkan keramah tamahan dalam keseharian kami. Kami yang tidak luput dari kepentingan-kepentingan, yang tidak luput dari ego kami. Ajar selalu untuk bisa mempraktekkan keramah tamahan di dalam kehidupan kami. Inilah doa dan permohonan kami Tuhan. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Demikian refleksi kita pada malam hari ini. Kiranya Tuhan memberkati dan menolong kita untuk selalu menjadi pelaku-pelaku firman yang sejati. Sampai jumpa di lain kesempatan. Shalom.